Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farin Francisca, NPM 19751066 dari program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen pemasaran tentang memilih sebuah produk, yaitu saya memilih produk gulaku. Di sini pertama ada definisi gulaku. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemberi rasa manis terhadap makanan dan minuman. Sehingga gula termasuk kebutuhan pokok dan banyak macam-macam gula yang diproduksi. Akan tetapi, gula yang berjenis gula pasir yang sering digunakan oleh konsumen, awal pembuatan gula yang terbuat dari tebu yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk yang bercita rasa manis. Lalu yang kedua ada tahap persiapan produk gulaku. Yang pertama ada strategi produk. Di sini PT Sugera Group Companies percaya akan pentingnya pembuatan gula berkualitas tinggi tersedia untuk keluarga di seluruh Indonesia. Pada tahun 2002, Sugera Group Companies meluncurkan gulaku atau gula saya, gula pertama merek di Indonesia untuk menyediakan gula yang manis, alami dan bersih dan murni. Lalu di sini ada yang kedua, strategi harga. Gulaku dikemas dengan dua pilihan, 1 kg dan 0,5 kg. Kemasan kecil-kecil akan mempercepat proses branding selain memudahkan keterjangkauan konsumen. Dari sisi harga, sebenarnya sasaran gulaku bukan semata-mata konsumen yang sadar harga, tetapi juga untuk segmentasi konsumen yang memburu higienitas. Lalu di sini ada strategi distribusi. Sugera Group Companies mendistribusikan sebagian besar gula kepada distributor utama yang kemudian mendistribusikan ke grosir di seluruh Indonesia. Lalu di sini ada strategi promosi. Pertama, yang membuat kita bisa ingat pada suatu brand mereka, salah satu dari namanya adalah gulaku. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan konsumen. Lalu di sini ada kinerja pemasaran perusahaan. Lokasi penjualan gulaku saat ini memang lebih banyak pada hypermart atau supermarket. Hal ini tidak terlalu dipersoalkan oleh ke atas yang memiliki karakteristik mayoritas berbelanja pada hypermart atau supermarket. Lalu di sini ada perencanaan strategi perusahaan. Kedepan Sugera Group Companies akan memperluas sisi bisnis gula karena permintaan domestik untuk gula saat ini melebihi produksi bakar etanol dan mencari pangsa pasar ekspor. Sugera Group Companies juga melakukan deverifikasi produk dengan memanfaatkan peralatan yang ada. Lalu di sini ada calon pelanggan. Konsumen individual pilihan untuk membeli suatu produk merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Kebutuhan dari karakteristik merek, sikap, kondisi, demografi, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Lalu promosi merupakan aspek yang berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produk atau jasa yang dijual tempat dan saatnya. Lalu di sini ada periklanan. Di sini ada periklanan. Advertising merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Lalu di sini ada penjual pribadi, personal atau selling merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Lalu di sini ada promosi, penjualan atau sales promotion merupakan kegiatan perusahaan untuk menjalankan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Lalu yang terakhir ada publisitas atau publicity merupakan cara yang bisa digunakan juga oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkannya. Hal ini berbeda dengan promosi, di mana dalam melakukan
publisitas, perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan suatu hal promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat sehingga sering disebut sebagai usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.